Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya.
sungguh baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, terima kasih. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Namamu indah. Setiap doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kusiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Kami serahkan pada Yang Maha Shalom, selamat malam Bapak Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan bersama-sama pada malam hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama salah satu hal yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan, menjadi seorang umat yang ramah. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-18 dan 19. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Amin. Izinkan saya berdiri. Haleluya. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Ulangan, kitab yang baru saja kita baca tadi adalah satu dari kelima kitab Musa, atau yang sering dikenal sebagai kitab Taurat. Beberapa waktu yang lalu di dalam misbah keluarga kami, anak-anak mereka membaca Alkitab baru sampai Ulangan. Kami membahas cukup panjang tentang kitab Ulangan. Kitab Ulangan sendiri adalah khotbah daripada Musa. Keseluruhan kitab Ulangan kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu adalah perkataan Musa sebelum Musa meninggal, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Musa menceritakan tentang hukum-hukum Tuhan. Musa menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya, mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan kita yakini bahwa kitab Kejadian yang ceritanya jauh sebelum Musa itu juga ditulis oleh Musa. Intinya Ulangan ini adalah khotbahnya Musa, semua khotbahnya Musa. Nah, dalam perikop ini Musa kembali mengingatkan umat Tuhan
atau umat Israel pada waktu itu tentang sebuah peraturan yang harus dilakukan oleh umat. Tentang apa? Musa mengingatkan bagaimana umat memperlakukan anak yatim, bagaimana umat harus memperlakukan janda, dan bagaimana umat harus memperlakukan orang asing. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, pada masa itu, zaman Israel kuno, seorang anak yatim dan janda itu hidupnya sangat-sangat bergantung kepada orang lain. Mereka tidak bisa mencukupkan kebutuhannya sendiri. Harus ada uluran tangan dari orang lain supaya mereka bisa makan. Demikian juga halnya orang asing. Pada zaman Israel kuno, pada masa itu, bahwa orang asing itu tidak dilindungi oleh bangsanya sendiri. Orang asing itu, misalkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Hakim-Hakim 19, ada orang datang melewati sebuah tanah Gibea. Kalau tidak salah orang Efraim, dia dari bangsa lain, dia datang ke suatu tempat, dia asing di tempat itu. Terus ketika dia datang ke tempat itu, dia kemalaman. Apa yang dia lakukan? Dia duduk di tengah lapangan, di tengah desa atau di kota di mana mereka lewat. Kenapa? Menunggu ada penduduk setempat yang ngampir ke bahasa Jawa, yang mengajak mereka untuk menginap di rumahnya. Kalau dicerita itu sampai lama, ada banyak yang nggak peduli. Akhirnya ada seorang kakek yang peduli ngampir ke. Jadi kayak orang musafir, orang lewat itu. Nah, ketika orang asing itu lewat atau ada orang asing, umat disuruh memperlakukannya dengan baik, dengan penuh keramahan. Kita ingat juga ketika Abraham, dia tiba-tiba kedatangan 3 tamu yang dia sendiri nggak kenal. Dan dilakukan Abraham adalah mempersilahkan masuk, disuruh dicarikan tempat terbaik, kemudian dia mengolah lembunya, dia hidangkan makanan yang terbaik. Jadi pada masa itu cara memperlakukan orang asing itu adalah sangat-sangat diperhitungkan. Artinya Tuhan menyuruh umatnya untuk memperlakukan orang asing dengan baik. Begitu juga tadi janda dan juga anak yatim. Dan tanpa diketahui ternyata Abraham ketika memperlakukan orang asing dengan baik, dia sedang menjamu malaikat. Beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi seorang sales sepatu, saya pernah pergi bekerja atau berkunjung ke kota Bali. Kerja, bukan liburan ke kota Bali. Ketika saya ke Bali, kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Sebelum bekerja, saya sempatkan dulu pagi untuk mencari tempat ibadah gereja di dekat hotel tempat saya menginap. Satu-satunya hotel terdekat yang bisa saya tempuh dengan jalan kaki adalah, kalau tidak salah, GKI, Gereja Kristen Indonesia. Saya masuk ke gereja itu, saya disambut dengan baik, dengan ramah. Saya masuk, saya duduk, saya ngikut ibadah, pakai hidung jemaat itu, biasa gitu. Sampai suatu waktu di ibadah itu saya tersadar ketika saya nengok ke kiri, ke kanan, saya nengok ke belakang lagi, kok beda ya? Semua orangnya kulit putih semua, saya sendiri yang gak putih. Saya baru sadar, lah ini kebetulan apa? Saya mikir apa jangan-jangan ini memang gereja khusus apa namanya orang-orang kulit putih. Tapi saya menjawab sudahlah, saya ikuti karena pakai bahasa Indonesia biasa, orang Indonesia. Selesai ibadah saya disambut dengan keramahan pengurusnya, jemaat menyapa. Zaman itu kan salaman sangat-sangat wajib.
Gandhi dengan penuh kasih, senyum hangat. Selamat datang Pak, dari mana asalnya? Semua ditanyakan bla bla bla. Oh ya, nanti sekali waktu kalau pas mampir ke Bali atau pas berkunjung ke Bali, ibadah lagi ya. Oh ya, selesai. Dan saya sempat ngomong tadi malam juga ke anak istri saya ketika misbah, kalau suatu waktu kita ke Bali dan kebetulan kita nginep di hotel atau daerah situ, gak ada salahnya kita datang lagi. Kenapa? Orangnya ramah, gerejanya ramah. Saya suka, saya merasa nyaman. Nah, tapi sedikit berbeda, ya, kalau Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah singgung bahwa ada seorang tokoh di India bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah tokoh yang ikut berjuang untuk kemerdekaan India dengan cara damai. Mahatma Gandhi ini seorang muda yang dia senang belajar, bahkan dia orang yang suka belajar Alkitab. Dia sangat senang dengan pengajaran Yesus, terutama tentang khotbah di bukit dalam Matius. Mahatma Gandhi belajar, dia menyukai di dalam setiap ceramahnya, karena dia seorang tokoh, dia sering kali mengutip kata-kata Yesus di dalam khotbah di bukit. Tentang kasih, tentang pengajaran Yesus dikutip. Tetapi sampai akhir hidupnya, sampai matinya Mahatma Gandhi tidak pernah menjadi seorang Kristen. Seorang pewawancara dari Eropa, kalau nggak salah si Stanley pernah mewawancarai si Mahatma Gandhi. Dia bertanya, Pak Gandhi, Anda suka dengan pengajaran Yesus, Anda suka mengutip tentang pengajaran Yesus, kenapa kok Anda tidak mau menjadi Kristen? Pertanyaannya. Dan jawaban yang cukup terkenal, Bapak Ibu bisa cari nanti cerita lengkapnya di Google banyak. Jawaban Mahatma Gandhi ketika ditanya kenapa dia tidak menjadi Kristen, jawabannya seperti ini. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Itu jawaban Mahatma Gandhi. Dia tidak pernah menolak Kristus. Kalau tidak menolak berarti dia menerima. Dia suka dengan Kristus, tetapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Tadi malam saya singgung di mesbah keluarga, anak-anak nanya, anak-anak istri saya nanya, kalau gitu Mahatma Gandhi masuk surga enggak? Dia terima Yesus, dia percaya Yesus, tapi dia tidak jadi Kristen. Nanti kalau kita masuk surga, cek ketemu enggak Mahatma Gandhi. Nah, Bapak Ibu, ternyata kenapa Mahatma Gandhi seperti itu? Setelah dilanjutkan wawancaranya, Mahatma Gandhi meneruskan, dia pernah bercerita bahwa ketika dia rindu sekali waktu karena dia belajar tentang Yesus dalam Alkitab, sekali waktu di minggu pagi dia pergi ke sebuah gereja yang dekat tempat tinggalnya. Dia mencoba masuk ke sebuah gereja, ketika masuk sampai di depan, dia dihadang oleh usher atau penerima tamu. Dia dihadang, ditanya, ngapain kamu ke sini? Saya mau ibadah. Kamu tidak boleh masuk. Bahkan ada orang dari dalam keluar, dia nyeletuk, kamu tuh kafir. Kulitnya berbeda dengan jemaat yang ada, kemudian pakaiannya dia pakai pakaian India kuno kan, kalau nggak salah namanya goti atau apa ya, cuma di perban tok itu, selempang itu. Singkat cerita, hari itu si Gandhi diusir dari gereja. Dia tidak boleh masuk ke gereja gara-gara warna kulit dan cara berpakaiannya. Itu salah satu alasan Gandhi kenapa dia tidak pernah mau menjadi orang Kristen. Sekalipun Gandhi tidak menjadi Kristen, dia seringkali memberikan nasihat kepada para penginjil. Dia pernah berkata seperti ini,
Ketika orang Kristen hidup menurut Alkitab, saya pastikan bahwa hari ini seluruh India sudah menjadi Kristen. Dia memberikan wejangan kepada para misionaris, ketika kamu mau menginjili orang-orang yang belum kenal Yesus, belum percaya kepada Kristus, jangan hanya ngomong. Kamu ngomong Yesus itu kasih, Yesus itu menyelamatkan, Yesus itu mengasihi, tetapi kamu tidak hidup di dalam kasih itu. Jadi menyarankan kalau kamu mau menginjili orang supaya orang itu bertobat, tunjukkan dengan perilakumu, dengan tingkah lakumu, dengan perkataanmu, dengan cara sikapmu, tunjukkanlah. Buat Kristus itu ada di dalam dirimu. Itu nasihat Gandhi kepada para penginjil. Dan sampai mati Gandhi tidak mau menjadi orang Kristen. Satu hal yang mengingatkan saya, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, saudara semua, pelayanan di gereja itu paling susah apa sih? Apakah berkhotbah? Apakah jadi WL? Main musik? Pendoa? Atau apa? Secara skill saya merasa paling susah itu main musik, karena saya nggak bisa main musik secara skill. Tapi secara hati sebenarnya yang saya rasakan pelayanan paling susah adalah ketika kita berada di depan sebagai seorang asra. Ini kita ngomong pelayanan dalam peribadatan gereja ya, bukan di luar gereja. Itu paling susah. Nah, saya sudah pernah merasakan bagaimana jiwa ini bertentangan ketika berada di depan gereja menyambut jemaat, harus senyum sementara saya sedang bertengkar dengan istri saya. Dari rumah kami ada masalah sampai depan kami harus mencoba senyum. Bahasanya munafik sekali pelayanannya. Dan tidak sekali dua kali ketika menjadi seorang asr, kelihatannya kan cuma ngasih salam. Sekarang mending kita nggak perlu kasih salam, manduk saja. Tapi sebenarnya seorang asr, seorang penerima tamu itu juga menjadi bagian kunci dari sebuah pelayanan di dalam gereja. Ketika seorang asr ramah, dia sambut jemaat yang hadir dengan senyum manis, saya yakin jemaat yang datang pun rasanya akan diterima dengan baik. Sebuah keramahan yang membuat seorang Mahatma Gandhi menjadi tidak jadi Kristen. Keramahan yang tidak ada. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan mengingatkan umatnya bagaimana supaya umat Tuhan itu bersikap ramah, bukan hanya kepada teman atau saudara saja. Alkitab mengatakan terlebih kepada orang asing, orang yang gak kamu kenal, ramahlah. Apakah mudah? Saya pikir tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Lagu pujian tadi mengatakan firman Tuhan tidak berubah dahulu sampai sekarang. Loh, sing dibahas kan ini tentang perjanjian lama, kitab Ulangan. Sekarang kan waktunya momen perjanjian baru. Justru dari kitab Ulangan, perjanjian baru juga menekankan lebih lagi tentang sebuah keramahan. Bagaimana ketika umat Tuhan diminta untuk senantiasa ramah, sukacita, memberikan tumpangan. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan ketika kita memberikan bantuan orang lain dengan penuh kerelaan, memberikan tumpangan dengan penuh kerelaan, tanpa kita sadar bahwa yang sedang kita jamu itu adalah malaikat-malaikat. Sama halnya dengan yang dilakukan Abraham. Dan satu hal lagi, luar biasanya firman Tuhan. Ketika di dalam perjanjian lama Tuhan mengajarkan sebuah keramahan, di dalam perjanjian baru Tuhan meneguhkannya. Mari buka satu ayat dari Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32.
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita mau belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita. Ketika Bapak Ibu setiap hari di WA group itu seringkali mendapatkan renungan firman Tuhan. Renungan itu adalah suplemen, bukan makanan pokok kita. Ketika Bapak Ibu mau bertumbuh secara roh, makanlah setiap hari, belajarlah firman Tuhan, menggalinya sendiri. Kami di sini, Pak Gembala, senantiasa akan memberikan suplemen kepada Bapak Ibu supaya bertumbuh bersama-sama. Tetapi mari kita belajar sendiri. Ketika kita mulai menyukai firman itu, akan ada sesuatu yang sangat menarik. Jadi kita semakin ngerti ketika hari semakin jahat, mulai banyak penyesat, nabi palsu. Kalau kita tidak mau belajar sendiri firman Tuhan, maka kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran. Kalau Bapak Ibu akhir-akhir ini lihat YouTube, berbagai macam pengajaran ada. Kalau Bapak Ibu ikuti semua akan bingung semua. Yang satu A, yang satu B, yang satu C. Kita semakin bingung. Nah, terus dari firman itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya mencatat dua hal. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar tentang keramahan. Allah mengajarkan tentang keramahan di dalam perjanjian lama. Allah juga mengajarkan tentang keramahan di dalam perjanjian baru, bahkan dengan penuh kasih mesra dikatakan. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan real apa sebagai jemaat GI Asuba yang bisa kita lakukan untuk melakukan firman itu? Yang pertama, kita harus senantiasa belajar ramah, baik kepada jemaat yang lama ataupun jemaat yang baru datang. Kelihatannya simpel, tapi kita perlu belajar bersama. Ramah seperti apa? Bapak Ibu percaya atau tidak, ketika Bapak Ibu datang ke gereja bertemu dengan saudara seiman, Bapak Ibu datang diam saja, dengan Bapak Ibu datang dengan kasih senyuman, itu akan berbeda. Itu yang sama-sama jemaat sudah lama. Apalagi ketika ada jemaat yang baru datang. Kalau dulu cara kita mengapresiasi, baru datang silakan berdiri, kita kasih salam. Sekarang kita nggak pakai salaman, minimal kita kasih senyuman yang terbaik. Kan pakai masker, oh iya ya. Tetapi ketika kita senyum, sekalipun pakai masker, raut muka kita tuh kelihatan baru. Atau minimal kita bisa ngomong, halo, Tuhan berkati, apa kabar? Itu sebuah tindakan yang sangat-sangat menurut saya ya sederhana tapi berarti. Yuk bersikap ramah. Sudah ramah, lebih ramah lagi. Belum ramah, menjadi ramah. Dan yang kedua, mari kita belajar bahwa kita juga peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Keramahan kita tunjukkan selain kepada jemaat baik lama dan yang baru, tapi juga dengan lingkungan di sekitar kita. Kita akan memasuki Natal tahun ini. Kemarin diputuskan kita akan merayakan Natal. Saya masuk lagi menjadi bagian dari ketua panitia. Ngapain ada Natal? Saya pikir Natal harus ada. Cuma cara merayakan Natalnya yang harus kita pikirkan. Saya kemarin mengusulkan bahwa ketika tahun ini kita mau mengadakan Natal di masa pandemi seperti itu, alangkah baiknya untuk kita tidak bermewah-mewah di dalam, tapi kita mencoba memberi dampak bagi lingkungan sekitar kita. Bukan masalah jumlah, sekecil apapun yang bisa kita beri dengan kerelaan hati, disertai takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya itu akan lebih berarti. Saya kemarin mengusulkan kita adakan aksi sosial. Setiap tahun kan sudah, apalagi setiap tahun sudah. Ini momennya lebih lagi. Daripada kita pesta mewah,
Kita menghabiskan dana jutaan bahkan sampai puluhan juta hanya untuk di dalam. Apa salahnya kali ini kita berbagi, yuk keluar. Kemarin sempat keluar anggaran 10 juta lebih, tapi belum deal, itu baru masih usulan. Saya cuma mengusulkan bahwa alangkah baiknya dana Natal separuh lebih kita gunakan untuk memberkati orang lain. Saat ini banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang untuk makan saja susah. Tidak ada salahnya misal kita bikin program rahasia perut lapar, karena banyak orang yang makan saja susah. Jadi mari kita peduli, kita tunjukkan keramahan kita tunjukkan bahwa gereja kita ini, kita sebagai umat, sebagai jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita untuk memberkati juga orang lain. Mari kita bersama-sama dimulai dari dalam diri kita. Tuhan Yesus